Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai rancangan acak kelompok. Untuk rancangan acak kelompok ini, yaitu tujuannya, mahasiswa dapat menampilkan ANOVA rancangan acak kelompok, kemudian mahasiswa dapat menganalisis dan membuat kesimpulan. Latar belakang rancangan acak kelompok ini yaitu ingin mengetahui pengaruh jenis obat terhadap kecepatan penyembuhan. Faktornya misalkan jenis obat, kemudian apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan selain jenis obat? Mungkin saja misalkan umur pasien atau jenis kelamin. Jadi untuk acak-acak lengkap ini kita melihat faktor apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi respon kita. Jadi misal kita sedang uji ini kan contohnya sini uji pengaruh jenis obat terhadap kecepatan penyembuhan. Nah, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan ini selain jenis obatnya seperti itu. Jadi berbeda dengan RAL. Kalau RAL kan kemarin hanya dilihat perlakuannya saja. Jadi misalkan perlakuan jenis obat. Jadi kalau misalkan ini dibuat RAL itu berarti hanya pengaruh jenis obat saja. Faktor itu adalah pengaruh jenis obat saja. Tapi jika kita buat RAK yaitu kita harus melihat apakah ada faktor lain apa yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan, misalkan seperti umur pasien atau jenis kelamin. Nah, misalkan di sini bila umur pasien sama atau jenis kelamin sama, maka gunakan saja RAL ya. Jadi kalau untuk di RAL ini kelompoknya atau tidak ada pengaruh lain gitu. Jadi hanya benar-benar jenis obat. Sedangkan kalau untuk di RAK ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi respon kita gitu. Jadi bukan hanya jenis obat saja. Misalkan kita langsung ke sini ya ke contohnya. Nah, jadi modelnya di sini untuk acak-acak kelompok ini yaitu terdapat pengaruh pelakuan dan pengaruh kelompok. Jadi kalau di RAL itu hanya ada pengaruh pelakuan, sedangkan kalau di RAK ini ada pengaruh kelompok juga. Jadi ada dua pengaruhnya. Nah, jadi misalkan di sini ada 6 perlakuan dengan 3 kelompok, maka total unit percobaannya yaitu 3 kali 6 sama dengan 18 unit percobaan. Kita akan langsung ke soal saja ya biar lebih jelas. Nah, jadi untuk perlakuannya itu, ini tabulasi datanya seperti ini. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan perlakuan P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadi bedanya rak ini, kelompok ini kita buat juga perhitungannya, yaitu kita pengaruh atau tidaknya gitu. Jadi tidak diabaikan, tapi ini kita juga hitung, kita analisis juga kelompok ini. Jadi dengan RAL kemarin kan jika ada kelompok itu kita abaikan kan karena kita hanya melihat dari perlakuannya saja. Tetapi kalau untuk di RAK ini kelompok ini kita pengaruh juga, kita analisis juga dan perlakuan juga kita analisis. Nah di sini jadi karena ada dua perlakuan, jadi ada hipotesisnya ada hipotesis pengaruh perlakuan dan hipotesis pengaruh kelompok. Jadi ada dua hipotesis, yaitu hipotesis pengaruh pelakuan dan hipotesis pengaruh kelompok. Nah, misalkan di sini contoh ya ada ada soal kasus 3 yaitu berikut adalah data bobot kering tanaman sebagai respon atas 4 perlakuan dan 4 lokasi. Nah, jadi di sini yang menjadi respon adalah bobot kering tanaman, yaitu ini ya, bobot kering tanamannya. Kemudian lokasi di sini menjadi sebagai kelompoknya. Jadi lokasi ke-1 berarti kelompok ke-1, lokasi kedua itu kelompok kedua, lokasi ketiga kelompok ketiga, dan lokasi keempat kelompok keempat. Kemudian aplikasi pemukaan ini menjadi perlakuannya, yaitu perlakuannya ada tanpa pemupukan, awal pertanaman, pertengahan pertanaman, dan akhir pertanaman. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang perlakuan, mana yang kelompok ya. Nah, kita langsung ke SPSS. Berarti kita seperti biasa ke variable view, berarti yang pertama adalah perlakuan. Desimalnya kita nolkan ya, karena memang tidak ada perlakuannya ini. Pupuk ya, pemberian pupuk. Value di sini berarti perlakuannya kan tadi ada 4. Yang pertama ini tanpa pemupukan. Ini sebentar. Tanpa. Nah, terus
Nah, yang kedua ini tadi awal pemumpukan ya, add. Terus yang ketiga ini pertengahan pemumpukan, add. 4 itu akhir pemumpukan. Kita add. Lalu klik OK. Measure-nya seperti biasa itu nominal. Kemudian yang kedua ada kelompok. Desimalnya kita buat 0 juga. Kemudian label sini ada lokasi ya. Karena disoalkan kelompok yang menjadi kelompok adalah lokasi. Value-nya tadi berarti lokasinya sampai 4. Jadi value 1, labelnya itu lokasi 1, kita add. Kemudian 2, lokasi 2, kita add juga. 3, lokasi 3, kita add. Kemudian 4, lokasi 4. Kita add, oke. Nah, measure-nya itu nominal juga. Kemudian di sini ada responnya. Responnya adalah bobot kering ya. Responnya desimalnya kita lihat tadi di soal itu ini ya, di belakang 0,3 berarti desimalnya sampai 3. Kemudian labelnya di sini dia adalah bobot kering tanaman. Berat bobot kering. Value-nya tuh nggak ada karena dia bentuknya scale. Nah, data view. Kita kembali ke data view. Untuk menuliskan data view di sini, kita jangan sampai salah ya. Jadi untuk menuliskannya kita tuliskan perlakuannya sebanyak kelompoknya. Jadi karena di sini ada kelompoknya atau lokasinya itu ada sampai 4, berarti cara mengisinya seperti ini. Kita tulis dulu kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk mengisinya dengan perlakuan yang sama tetapi kelompok yang berbeda-beda. Jadi ini kelompok perlakuannya itu tanpa pemumukan dengan kelompok yang berbeda-beda. Jadi tanpa pemumukan kemudian lokasi 1, tanpa pemumukan lokasi 2. Jadi jangan terbalik, jangan lokasi 1 tetapi perlakuannya berbeda-beda, tetapi harus perlakuannya yang sama tetapi kelompoknya berbeda-beda. Nah, baru setelah semuanya baru masuk ke perlakuan yang kedua dengan kelompok yang berbeda-beda. Selanjutnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai terbalik mengisi di data view-nya ini. Jangan malah kelompok dahulu semuanya kelompok satu semuanya dulu terus dengan perlakuan yang berbeda. Tapi harus perlakuannya dulu yang sama kemudian kelompoknya berbeda-beda. Nah, untuk mengisi di sininya di sini tanpa pemumukan lokasi 1, maka kita lihat di soal tanpa pemumukan lokasi 1 berarti nilainya 0,718. Kita tulis 0,718. Kemudian yang kedua tanpa pemumukan lokasi kedua. Berarti lokasi tanpa pemumukan lokasi kedua ini 0,725. Nah, jadi selanjutnya seperti itu diselesaikan sampai selesai. Nah, jadi setelah semuanya diisikan jadi seperti ini. Jadi untuk data view ini lebih diperhatikan ya, jangan sampai terbalik. Jadi harus yang diisi itu adalah perlakuannya dulu, perlakuan yang sama, perlakuan yang ke satu yang sama dengan kelompok atau lokasi yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai terbalik, harus sesuai. Jadi harap diperhatikan ya. Dan untuk mengisi datanya ini pun dilihat, berarti ini kalau untuk tanpa pembukaan lokasi ke 1 berapa responnya. Jadi jangan sampai salah baca di soalnya ya.